Ayah, capek juga ya hari ini. Tapi tadi di sekolah, guru ngaji jelasin surat Al-Asr. Katanya suratnya pendek, tapi maknanya besar banget. Hehehe, benar sekali. Surat Al-Asr itu memang pendek, Nak. Tapi isinya seperti nasihat hidup. Cocok banget dibahas sambil jalan pulang seperti ini. Ayah, kenapa Allah bersumpah dengan waktu di surat itu ya? Karena waktu itu sangat berharga. Allah ingin mengingatkan manusia bahwa waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang. Kalau waktu kita habis tanpa kebaikan, kita bisa termasuk orang yang merugi. Merugi itu maksudnya rugi uang. Bukan hanya uang, rugi di dunia dan di akhirat. Misalnya, waktu habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Malas belajar, malas berbuat baik, atau lupa kepada Allah. Berarti sebenarnya semua orang bisa rugi ya? Iya, dalam surat Al-Asr, Allah menjelaskan bahwa semua manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang tertentu. Siapa saja ya? Mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Beriman itu percaya kepada Allah kan ya? Betul, percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para nabi, hari akhir, dan takdir. Tapi iman tidak cukup hanya di hati, harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Kalau amal soleh itu seperti apa? Banyak sekali. Belajar dengan sungguh-sungguh, membantu teman, berkata jujur, menghormati guru, taat kepada orang tua, dan menjaga sholat. Oh, jadi belajar di sekolah juga termasuk amal soleh? Tentu saja kalau niatnya baik. Ilmu yang kamu pelajari bisa bermanfaat untuk dirimu dan orang lain. Surat Al-Asr mengajarkan kita untuk mengamalkan ilmu, bukan cuma memilikinya. Tadi ayah bilang saling menasehati. Maksudnya bagaimana? Artinya saling mengingatkan dalam kebaikan. Misalnya mengingatkan teman untuk sholat, tidak mencontek, atau bersabar saat sedang marah. Tapi kadang menasehati teman itu susah ya, takut dimarahi. Itu sebabnya Allah juga menyebut kesabaran. Menasehati harus dengan cara yang baik dan sabar. Tidak memaksa, tidak kasar, dan tetap rendah hati. Jadi surat Al-Asr ngajarin kita untuk kerjasama ya. Masya Allah, tepat sekali. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dengan saling membantu dalam kebenaran dan kesabaran, kita bisa sama-sama terhindar dari kerugian. Ayah, kalau aku main terus dan lupa waktu, itu termasuk rugi nggak ya? Bisa jadi, kalau sampai melupakan kewajiban dan hal penting. Surat Al-Asr mengingatkan kita untuk menghargai waktu dan menjauhi perbuatan yang tidak bermanfaat. Berarti kita harus pinter-pinter mengatur waktu ya? Iya, ada waktu belajar, waktu bermain, waktu ibadah, dan waktu istirahat. Kalau seimbang, hidup jadi lebih baik dan berkah. Kalau kita mengamalkan surat Al-Asr, apa manfaatnya? Insya Allah, derajat kita di sisi Allah akan meningkat, pahala kita bertambah, dan hidup kita lebih terarah. Bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Aku jadi mikir, waktu itu ternyata amanah ya? Betul sekali. Waktu adalah titipan dari Allah. Surat Al-Asr mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan. Ayah, besok aku mau coba pakai waktuku lebih baik, nggak males-malesan. Masya Allah, ayah senang mendengarnya. Tidak perlu sempurna, yang penting terus berusaha dan mau memperbaiki diri. Terima kasih ya, ceritanya bikin aku lebih paham. Sama-sama nah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak merugi. Amin. Wah, rumah sudah dekat. Rasanya capeknya jadi hilang. Karena pulang sambil belajar itu juga amal soleh. Yuk kita lanjutkan kebaikan di rumah.